Nah, jalurnya ke sini. Yuk, come on. Aduh. Akhirnya kita sampai di pertigaan. Nah, pertigaan ini nih, kalau ke kiri ke Curug Pakuan, ke sana, ke kanan ke arah Puncak Pakuan. Udah sampai di puncak, capek, bukan capek sih, udah puas istirahatnya. Ngopi-ngopinya udah, sekarang waktunya kita turun. Jadi kita mau registrasi dulu nih di basecampnya Gunung Pakuan. Nih tempat registrasinya. Yuk. Pagi teh. Ya. Waiting. Aduh, aduh, aduh. Di sini namanya pengukuran. Terus ini lo bisa yang berposisi sampah yang mau dibawa ke atas. Oh. Ini yang ini dihandap. Bentar ya. Ini perwakilan aja namanya? Iya, namanya perwakilan aja. Nanti jumlahnya. Tanyakan. Di handap para orang menjaga parkir. Bangun ayam tadi kan ke sawaran. Ini motor mobil maksudnya? Kendaraannya bawa motor apa mobil? Oh, motor. Terus motor aja satu motor. Parkirnya di Bunder? Iya, nggak apa-apa. Nanti di sana nggak usah beda mobil helm. Iya. Boleh. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Teh, udah? Dua orang ya? 2 orang satu motor. Iya. Per orangnya 25.000, parkir motornya 10.000 per motor, totalnya jadi 60.000. 2 orang? Per orangnya ini 25.000, 2 orang jadi 50.000. Oh iya. Tambah parkir motor 10.000, totalnya jadi 60.000 sama. Oh, oke. Mana aja nanti kalau misalkan ini kan dari basecamp ya, dari gapuranya sebelah situ Kak, yang di pinggiran danau. Oke, iya. Yang ikutin trek aja, nanti sampai ketemu Saung. Kalau dari sini ke Saung itu masih landai. Oke. Di belakang Saung kan ada empang. Terus lagi ke atas di kebun kopi. Nanti di sana tuh ada persimpangan namanya Simpang Cukup. Nanti di situ ada petunjuk kalau yang ke kiri itu ke Curug. Kalau yang ke kiri sini ke Curug. Cuman kalau Curug itu di luar pengelolaan sini, jadi di sana bayar lagi 10.000. Oh, di sananya ada registrasi ke Curug lagi. Soalnya di luar pengelolaan dari sini. Oke. Bayarnya di sana. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau ke puncak berarti lurus lagi ke atas. Ke kanan ya? Kalau puncak ke kanan ambilnya ya? Lurus aja nanti ke atas. Dari sini ke puncak itu sekitar 20 menit. Oh iya. Iya. Estimasi dari sini ke puncak itu sekitar 45 menit. Oh iya udah. Ini boleh saya bawa? Iya, bawa aja. Untuk parkirnya? Oh iya. Ada 10.000-nya enggak? Ini saya bawa ya. Jadi untuk naik ke Pakuan itu satu orang dikenain per orang itu 25.000 nih tiketnya. Nah, karena kita naik motor hari ini motor 10.000. Kalau mobil 20.000. Karena kita berdua jadi ya udah berarti 25 kali 2
tambah satu motor jadi 60.000. Ini kita juga dibekali dengan map pendakiannya, jalurnya. Tapi di sini nanti di atas akan ketemu percabangan jalur untuk kalau ke kirinya itu ke Curug Pakuan, ke kanan ke Puncak Pakuan. Tapi Curug Pakuannya itu sendiri nanti ada kena charge lagi 10.000 kalau mau ke sana. Tapi kalau enggak ya nggak perlu bayar lagi. Nah, jadi karena tujuan kita ke Puncak Pakuan, kita lihat dulu aja ke puncak. Nanti kalau ada perubahan rencana mau belok ke Curug ya kita lihat nanti. Yuk, ikutin gua. Nah, ini kita baru sampai di sini. Gerbangnya untuk naik ke Pakuan. Jalurnya ke sini, kita lewatin pinggir danau. Yuk, Keman. Sepanjang jalur pinggir danau ini banyak banget yang ngecamp. Tapi asik juga ya kalau ngecamp di pinggir danau. Anggap aja Ranu Kumbolo. Sekarang jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 ya. Kita start jam 11. Jadi trekking awal memang masih dikelilingi oleh pohon-pohonan kopi. Karena memang sepertinya produksi kopi di daerah sini. Terkadang rasa ingin mendaki sering tiba-tiba muncul dengan sendirinya tanpa kenal waktu. Bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Di hari itu yang entah mengapa, muncul rasa ingin mendaki tanpa aba-aba. Hati mulai gelisah mencari siapa tandem yang pas nih. Dan secara tiba-tiba juga, ada pesan masuk yang berbunyi, "Bang, weekend udah ada rencana jalan belum?" Ahai, pucuk dicinta ulang pun tiba. Seorang rekan tiba-tiba mengirimkan pesan tersebut. Bak Gayung bersambut, tanpa ragu-ragu, langsung saya iakan ajakan itu. Pagi harinya sekitar jam 6, rekan saya yang bernama Yosa sudah nongkrong dengan motornya di depan rumah saya dan siap untuk memulai hari yang pasti bakalan seru untuk dijalani. Gak pakai nunggu lama, kami pun bergegas memacu kuda besi miliknya menuju Gunung Pakuan, sebuah destinasi yang sudah kami sepakati malam tadi. Sejauh ini trek masih landai, masih sesuai sama yang diinformasikan di base camp tadi. Sampai di apa tadi? Jadi treknya masih landai. Nanti di atas mungkin ya baru kita mulai agak-agak ngeng. Iya, kita lihat nanti ya. Sejauh ini sih masih bersahabat. Bukan soal tinggi atau rendah suatu gunung, jauh atau dekat jarak puncak gunungnya, mudah atau sulit jalurnya. Tapi ini soal kerinduan, lebih tepatnya kerinduan bercengkrama dengan alam. Syahdunya suasana yang selalu memikat hati untuk berlama-lama, rimbunnya hutan hujan tropis yang selalu jujur apa adanya tanpa ada kepalsuan seperti kehidupan di kota yang penuh kepura-puraan. Apa sih? Untuk jalur sejauh ini masih landai dan ada tanda-tanda untuk kalau teman-teman ketemu percabangan atau apa, jangan bingung karena biasanya dikasih tanda sih. Kayak gini nih, Pakuan panahnya. Ikutin aja. Yuk, lanjut.
Hari sudah tidak terlalu pagi ketika kami sampai di base camp, tapi masih cukup untuk melakukan kegiatan pendakian yang memakan waktu tidak begitu lama untuk sampai ke puncaknya. Karena memang pendakian ini hanya untuk mengisi hari libur di kala weekend dan melemaskan otot-otot yang sudah minta diajak bergerak. Berdua bersama seorang kawan, kami coba menyusuri jalur gunung ini sambil bertegur sapa dengan pendaki lainnya yang kami temui di sepanjang jalur. Takut ada rumput yang nempel-nempel. Nunggu di paha ini nunggu. Misi-misi Bu. Iya, Pak. Oh ini ya base camp yang dibilang tadi ya Li ya? Oh itu empangnya. Jadi kalau kita lihat di map yang dikasih tadi, posisi kita sekarang sudah ada di sini saung. Ya samping belakang saung ada empang, itu empangnya. Cuman airnya nggak terlalu banyak kayaknya. Nah kita akan jalan lagi sedikit ke depan, nanti ketemu pertigaan. Nah jalurnya ke sini. Yuk, come on. Oh iya kita sampai di sini tuh 20 menit. Jadi dari base camp ke saung ini itu jaraknya apa, waktu tempuhnya 20 menit. Jalan santai tanpa berhenti karena jalurnya masih landai. Tapi nggak tahu ke depannya. Ya. Perjalanan menuju Gunung Pakuan dimulai dengan suasana yang begitu menenangkan. Sebelum benar-benar masuk ke jalur hutan, para pendaki disambut hamparan perkebunan kopi yang membentang di lereng kawasan. Udara hari itu terasa sejuk, sementara aroma khas daun kopi dan tanah basah perlahan terbawa angin pegunungan. Langkah kaki terasa ringan melewati jalan setapak di antara tanaman kopi yang tumbuh rapi. Dari kejauhan, terdengar suara alam berpadu dengan obrolan hangat para pendaki yang sama-sama menikmati suasana perjalanan. Semakin masuk ke dalam, pepohonan hutan semakin mulai terlihat rapat, menghadirkan nuansa petualangan yang membuat hati semakin antusias. Aduh. Akhirnya kita sampai di pertigaan. Nah pertigaan ini nih, kalau ke kiri ke Curug Pakuan, ke sana, ke kanan ke arah puncak Pakuan. Nah destinasi kita saat ini kita mau menuju ke puncak Pakuan dulu. Nah kalau ke Curug ini tadi seperti yang diinfo di bawah, bahwa nanti kalau memang kita mau ke sini atau siapapun yang mau ke Curug ini akan dikenakan tarif lagi sebesar 10.000, karena tadi informasinya karena beda pengelola. Pembayarannya di atas nanti ada kayaknya, mungkin ada ini lagi kali, ada kayak posnya lagi mungkin, tapi nggak tahu lah. Sekarang kita arah ke puncak dulu, yuk come on. Saat memasuki area hutan Gunung Pakuan, suasana berubah menjadi lebih teduh dan syahdu. Cahaya matahari menembus sela-sela pohon, menciptakan pemandangan alami yang begitu indah. Rasa lelah belum terasa, yang ada justru rasa senang, karena bisa menikmati perjalanan dengan pemandangan perkebunan kopi dan hutan pegunungan yang masih asri.
Bentar, bentar ya. Tanjakannya mantap, sudah mulai. Jadi kalau tadi dari bawah memang landai sampai ke Sawung, bahkan sampai ke pertigaan tadi masih bisa terbilang landai, tapi dari situ ke atas kayaknya sudah mulai curam tanjakannya. Mau tahu seberapa curamnya? Ikutin gua terus. Ketemu dengan jalur apa yang landai lagi ternyata, dan tempatnya terbuka. Tuh tempatnya. Mantap view-nya. Sayang kabut. Lumayan. Ya, lanjut lagi. Tak terasa perjalanan kami semakin jauh masuk ke dalam hutan. Dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan yang tetap setia menjadi kanopi hutan. Melindungi dari teriknya matahari, hujan yang mengguyur, serta sebagai penghalang angin yang secara langsung menyapu apa saja yang dilaluinya. Punten. Misi-misi. Di jalur seperti itu, setiap langkah terasa seperti cerita baru. Alam seakan menyambut dengan tenang, membuat perjalanan mendaki bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang menikmati setiap suasana yang dilewati dengan hati bahagia. Naik lagi pasti. Pastilah. Di mana ada turunan, di situ ada tanjakan. Wuh. Wuh. Asik-asik. Memasuki hutan Gunung Pakuan terasa seperti masuk ke dunia yang penuh ketenangan. Jalur tanah yang lembab, pepohonan tinggi yang menjulang, serta suara dedaunan yang tertiup angin menciptakan suasana syahdu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Cahaya matahari hanya masuk melalui sela-sela ranting, membentuk bayangan indah di sepanjang jalur pendakian. Jadi habis dapat tempat yang ada area yang ada view-nya tadi, kita dikasih turunan tajam. Tapi prinsipnya di mana ada turunan, di situ ada tanjakan. Ini dia tanjakannya. Yuk, kita lihat seberapa serunya tanjakan ini. Langkah demi langkah terasa menyenangkan. Udara khas pegunungan membuat hati terasa lebih tenang. Sementara aroma hutan dan tanah basah menemani perjalanan dengan suasana yang begitu damai. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan, menambah kesan alami yang membuat perjalanan semakin berkesan. Jadi tanjakan ini cukup lumayan bikin padat atau banyak orang yang sangat berhati-hati karena memang licin banget. Jadi ya kita harus ngantri, jalurnya kecil, licin, dan rame tadi. Nah, tanjakan ini lumayan sih. Banyak orang pada saat turun agak bingung. Jadi sebenarnya kalau lebih aman lagi, ini pegangannya diikat ke pohon itu, tapi dikasih pegangan-pegangan lagi yang ngegantung. Jadi orang pada saat turun bisa gelantungan. Saran doang. Mudah-mudahan bisa dibikin begitu. Yuk lanjut lagi ah. Lagi seru nih tanjakannya. Di tengah lebatnya hutan, rasa lelah justru berubah menjadi rasa bahagia. Tidak ada hiruk pikuk kota, tidak ada suara kendaraan, hanya alam dan perjalanan yang dinikmati dengan hati senang.
Setiap sudut jalur di Gunung Pakuan seakan mengajarkan bahwa kebahagiaan kadang hadir dari hal sederhana. Berjalan di antara pepohonan, menikmati udara segar, dan merasakan damainya alam pegunungan. Suasana di puncak Gunung Pakuan terasa begitu syahdu, meski udara tak terlalu dingin karena sudah cukup siang. Namun lanskap kota Bogor terlihat dengan jelas, membuat kami berdecak kagum atas keindahannya. Itu siang, apalagi kalau pagi bisa lihat sunrise, dan kalau sore bisa lihat sunset. Ataupun malam, pasti hamparan city light yang terpampang di depan mata. Ah, pasti indah banget. Punten permisi. Masuk universitas nggak? Masuk dong. Oke, siap. Permisi. Silahkan. Ayo, kloter berikutnya. Mari. Ayo foto gratis, foto gratis. Kalau di foto yuk download bayar. Ya foto yuk download bayar. Promosi. 35 area Bekasi. Wah, tapi terjalnya lumayan ya. Ya ini naik ini doang tuh, habis itu rata. Oh, Sono mungkin kelembahan kali ya. Ke sono no, punggungan itu kayaknya. ini Bang. Coba situ. Jadi ada jalur ini dari puncaknya tuh turun ke sini, cuman nggak tahu ya kemana. Karena emang nggak bawa map juga. Dan memang tujuannya memang cuman ke puncak Pakuan, jadi kita nggak explore ke sana-sana. Mau lihat sarang semut gede nggak? Nggak. Gede banget bang. Sarang semut. Gede banget. Siapa yang berani gangguin? Nggak ah. Gede banget itu sarang semut sumpah. Di tengah suasana tenang itu, saya dan seorang pendaki lain duduk santai menikmati kopi hangat yang mengepul pelan di udara. Obrolan sederhana berubah menjadi cerita panjang tentang perjalanan, tentang jalur pendakian, pengalaman lucu di hutan, hingga rencana mendaki ke gunung-gunung lainnya. Meski baru saling kenal, suasana terasa akrab seolah sudah lama menjadi teman seperjalanan. Tawa kecil sesekali pecah di antara hembusan angin puncak. Tidak ada yang terburu-buru turun, karena momen seperti itu terasa terlalu indah untuk cepat berlalu. Secangkir kopi, udara pegunungan, dan cerita dari sesama pendaki menjadi kombinasi sederhana yang membuat hati terasa benar-benar hidup. Di puncak gunung, semua rasa lelah seperti terbayar sempurna. Yang tersisa hanyalah rasa senang, tenang, dan keinginan untuk kembali lagi suatu hari nanti bersama cerita-cerita baru. Udah sampai di puncak, capek. Bukan capek sih, udah puas istirahatnya. Ngopi-ngopinya udah. Sekarang waktunya kita turun. Akhirnya kita sampai juga di puncak Pakuan 12.87 mdpl. Jadi tadi sebenarnya gue sampai sini tuh jam 12. Tapi dan jam 12 itu tadi kebetulan lah masih cerah, jadi harusnya backgroundnya kelihatan. Tapi karena tadi rame banget, jadi ya udahlah, gue ngalah aja, ntar aja lah, gue bilang foto di ngambil gambar di sini. Tapi ya udah, sekarang kita udah sampai puncak, walaupun belakangnya tembok, ya nikmatin aja kan, yang penting ngopi-ngopinya. Kayak ngeliat tadi gue ngopi. Sekarang udah lama juga gue di puncak, dari jam 12 sampai jam berapa nih? Jam 3 kurang seperempat, udah 2 jam setengah lebih.
Ya, turun. Go. Di sepanjang jalur turun, tawa kecil dan obrolan hangat terasa lebih berarti. Aroma tanah basah khas hutan Bogor seakan menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Sesekali menoleh ke arah puncak yang mulai tertutup kabut, muncul rasa syukur karena pernah berdiri di sana. Menikmati tenangnya alam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Haru kan? Ini suasana yang bikin kangen. Suara konggeret, suara binatang hutan. Emang ngangenin. Di Curug, Kak. Ya. Rame di Curug. Ya, sama. Udah sepi. Jauh gak sih dari sini? Sama kayak gitu. Lumayan. Oh, sama kayak ke sini. Ya, cuma ini turun. Baliknya PR. Iya. Balik ke PR. Enggak kerja sih. Oh. Ada yang jaga lagi ya? Kalau jaga lagi mah ada. Tiket. Tiket ada 10.000 per orang. Lu mau ke sana? Oh iya. Gak bisa kejar ke hujan. Iya. Iya, bahaya. Ayo, turun. Ayo bang, turun. Ayo, duluan ya. Ya,
Perjalanan turun dari gunung kali ini terasa begitu ringan. Meski kaki mulai terasa lelah, sementara suara burung dan hembusan angin menemani langkah demi langkah menuju bawah. Istirahat dulu. Lagi azan soalnya, dan asar. Sambil ngaso. Santai aja lah. Kabutnya coy. Mantep betul. Asik kabutnya. Wuhui. Syahdu bedah. Turun gunung kali ini bukan tentang berakhirnya perjalanan, melainkan awal dari rindu baru. Hati terasa senang, pikiran terasa lebih tenang, dan di dalam diri sudah mulai tumbuh harapan untuk kembali mendaki gunung-gunung lainnya. Karena setiap gunung selalu punya cerita, dan setiap perjalanan selalu meninggalkan alasan untuk kembali lagi ke alam. Oke, kayaknya kita juga udah mau sampai di base camp. Jadi dan suasananya juga udah mulai berkabut banget. Hujan pula. Jadi mungkin untuk perjalanan kita kali ini cukup sampai di sini, dan pantengin terus channel gua, tonton video-video gua yang lainnya. Sampai ketemu di video-video gua selanjutnya. Bye.